Nah, siapakah gerangan orang Habsyi yang kemarin masih terbelenggu sebagai budak belian ini? Dialah Bilal bin Rabah, muadzin Islam dan pengguncang berhala yang dihormati Quraisy sebagai dewa. Ia adalah salah satu keajaiban dari keimanan dan kebenaran, sebuah mukjizat Islam yang agung. Dari setiap 10 orang, sejak kemunculan agama ini hingga kini, bahkan sampai kapanpun Allah menghendaki, kita akan menemukan paling tidak 7 orang yang mengenal Bilal. Artinya, melintasi zaman dan generasi, ada jutaan manusia yang mengenal Bilal. Mereka menghafal namanya dan mengetahui kisahnya secara detail, sebagaimana mereka mengenal 2 khalifah terkemuka dalam Islam, Abu Bakar dan Umar. Anda bisa bertanya kepada setiap anak yang baru belajar di tahun-tahun awal pendidikannya, baik di Mesir, Pakistan, Indonesia, atau Cina, di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia, di Irak, Suriah, Turki, Iran, dan Sudan, di Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Singkatnya, di seluruh penjuru bumi yang dihuni oleh umat Muslim. Anda bisa menanyakan kepada setiap remaja Islam, siapakah Bilal itu, wahai anak muda? Dan dengan lancar akan terdengar jawabannya, dia adalah muadzin Rasulullah. Asalnya seorang budak, yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas, agar ia meninggalkan Islam, namun jawabannya tetap. Setelah Anda menyaksikan keabadian yang diberikan Islam kepada Bilal, Anda akan melihat bahwa sebelum Islam, Bilal hanyalah seorang budak yang menggembalakan unta tuannya demi 2 genggam kurma. Tanpa Islam, dia pasti akan terus hidup dalam noda perbudakan hingga ajal menjemput, dan kemudian dilupakan. Namun, kebenaran iman dan keagungan agama yang dianutnya telah memberinya tempat yang tinggi di antara tokoh-tokoh Islam dan orang-orang suci. Banyak orang terkemuka dan berpengaruh yang tidak berhasil mendapatkan 10% dari keharuman nama yang diperoleh Bilal, si budak Habsyi. Bahkan, tidak sedikit tokoh sejarah yang tidak mencapai setengah kemasyhuran yang dicapai oleh Bilal. Warna kulit yang gelap, status sosial yang rendah, dan penghinaan sebagai budak tidak pernah menghalangi jalan baginya untuk mencapai kedudukan tinggi yang dibangun atas dasar kebenaran, keyakinan, kesucian, dan ketulusannya setelah memeluk Islam. Semua ini karena dalam penilaian dan penghormatan yang diberikan kepadanya, tidak ada yang dihitung selain kekaguman atas kebesaran yang tak terduga. Orang-orang mengira bahwa seorang hamba seperti Bilal, yang biasanya tidak memiliki asal-usul yang jelas, tidak berdaya, tidak memiliki keluarga, dan tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri, tidak akan mampu melakukan atau menjadi sesuatu yang berarti. Tampaknya dia berbeda dari apa yang diasumsikan dan diperkirakan. Dia berhasil mencapai tingkat keimanan yang tidak mungkin dicapai oleh yang lain, kemudian menjadi muadzin pertama bagi Rasulullah dan Islam, sebuah kehormatan yang diidamkan oleh setiap pemimpin dan bangsawan Quraisy yang telah memeluk Islam dan menjadi pengikut Rasul. Memang, Bilal bin Rabah. Apa bentuk kepahlawanan, dan apa wujud keagungan yang diwakili oleh 3 kata ini, Bilal bin Rabah? Dia adalah seorang Habsyi, bagian dari kelompok berkulit hitam. Takdir membawanya menjadi budak dari Bani Jumah di kota Mekah, karena ibunya adalah salah satu budak mereka. Kehidupannya tidak berbeda dari budak biasa. Harinya berlalu secara rutin namun tandus, tanpa memiliki apa-apa hari ini, tanpa harapan untuk esok hari. Dan kabar tentang Nabi Muhammad SAW mulai terdengar olehnya, ketika orang-orang di Mekah menyampaikannya dari satu mulut ke mulut lainnya. Juga saat mendengar percakapan tuannya dengan tamu-tamunya, khususnya tuannya, Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Bani Jumah, suku yang menjadi majikan Bilal. Sudah lama dia mendengar Umayyah berbicara tentang Rasulullah, baik dengan teman-temannya maupun dengan anggota sukunya, mengucapkan kata-kata penuh racun, dipenuhi dengan amarah, tuduhan, dan kebencian. Dari kemarahan yang tak berdasar itu, Bilal menangkap sifat-sifat yang menggambarkan agama baru baginya.
Menurut pandangannya, sifat-sifat tersebut adalah hal-hal baru yang dilihat dari lingkungan tempat dia tinggal. Serta di antara ucapan-ucapan keras yang penuh ancaman itu, dia juga mendengar pengakuan mereka tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tentang kejujurannya dan kepercayaannya. Memang, mereka tercengang dan heran atas ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian berkata kepada yang lain, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta atau menjadi tukang sihir, tidak pula gila atau hilang akal, meskipun kita harus menuduhnya demikian untuk menghalangi orang-orang yang berlomba-lomba memeluk agamanya. Mereka juga membicarakan kesetiaannya dalam menjaga amanat, tentang kejujuran dan ketulusannya, serta tentang akhlak dan kepribadiannya. Mereka juga berbisik-bisik tentang alasan mereka menentang dan memusuhinya. Pertama, kesetiaan mereka pada kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kedua, kekhawatiran akan merosotnya kemuliaan Quraisy, yang mereka peroleh karena posisi mereka sebagai pusat keagamaan, ibadah, dan upacara haji di seluruh Jazirah Arab, serta kedengkian terhadap Bani Hashim, bertanya-tanya mengapa Nabi dan Rasul itu muncul dari golongan ini dan bukan dari mereka. Suatu hari, Bilal bin Rabah melihat cahaya ilahi dan mendengar seruan di lubuk hati yang suci murni. Ia pun menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Tak lama kemudian, rahasia keislaman Bilal terungkap dan tersebar di antara para pemimpinnya dari Bani Jumah, yang selama ini dipenuhi kesombongan dan kecongkakan. Maka, setan-setan di muka bumi pun muncul dan bersarang dalam dada Umayyah bin Khalaf, yang menganggap keislaman seorang hambanya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan kehormatan mereka semua. Apa? Budak mereka, orang Habsyi itu, masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Meskipun begitu, tidak masalah, pikir Umayyah dalam hati. Matahari yang terbit hari ini tidak akan tenggelam karena Islamnya budak durhaka itu? Memang, bukan hanya sang surya yang tidak tenggelam karena Islamnya Bilal, tetapi suatu hari nanti, matahari akan tenggelam sambil membawa semua patung dan pembela berhala itu bersamanya. Tentang Bilal, ia tidak hanya mendapatkan kedudukan yang terhormat dalam agama Islam yang memang lebih pantas untuk itu tetapi juga merupakan kehormatan bagi kemanusiaan pada umumnya. Dia telah menjadi sasaran berbagai siksaan yang juga dialami oleh tokoh-tokoh utama lainnya. Seolah-olah Allah telah menjadikannya contoh perbandingan bagi umat manusia, bahwa warna kulit hitam dan perbudakan sama sekali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa, asalkan seseorang beriman dan taat kepada Tuhannya serta memegang teguh hak-haknya. Bilal telah memberikan pelajaran kepada orang-orang sezamannya, juga bagi orang-orang di semua zaman, bagi orang-orang yang seagama dengannya, bahkan bagi pengikut agama lain, pelajaran berharga yang menunjukkan bahwa kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani tidak dapat dibeli dengan emas separuh bumi, atau dengan siksaan seberat apapun. Dalam keadaan telanjang, ia dibaringkan di atas pasir panas dengan tujuan agar ia meninggalkan agamanya atau mencabut pengakuannya, tetapi ia menolak. Maka, budak Habsyi yang lemah dan tidak berdaya ini telah dijadikan oleh Rasulullah SAW dan agama Islam sebagai guru bagi seluruh kemanusiaan dalam menghormati dan mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan hati nurani. Pada suatu hari yang terik, ketika padang pasir berubah wujud menjadi neraka yang menyengat, mereka membawa Bilal keluar dan melemparkannya ke atas pasir yang panas bagai bara dalam keadaan telanjang. Kemudian, beberapa orang mengangkat batu besar yang panas seperti bara api dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Siksaan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan ini diulangi setiap hari, sampai akhirnya beberapa algojo yang tadinya kejam menjadi lunak hatinya dan merasa kasihan kepadanya. Mereka berjanji akan melepaskannya asalkan ia bersedia menyebut nama-nama Tuhan mereka dengan hormat. Meskipun hanya dengan sepatah kata saja tidak perlu lebih agar mereka dapat menjaga nama baik di mata masyarakat umum,
sehingga tidak menjadi bahan pembicaraan orang-orang Quraisy bahwa mereka telah kalah dan menyerah kepada seorang budak yang teguh dan keras kepala. Namun, meskipun hanya sepatah kata yang tidak tulus dari hatinya dan yang bisa menyelamatkan nyawanya tanpa harus kehilangan iman dan keyakinannya, Bilal menolak untuk mengucapkannya. Sebaliknya, ia tetap mengulang-ulang zikirnya yang abadi. Para Al-Bujo itu berteriak, bahkan seolah-olah memohon kepadanya, "Sebutlah Lata dan Uzza." Namun, jawabannya tetap sama. Mereka memintanya untuk mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Namun, dengan ejekan yang pahit dan penghinaan yang mengejutkan, ia menjawab, "Lidahku tidak bisa mengucapkannya." Bilal tetap berada di bawah terik matahari dan beban batu, sampai ketika senja tiba, mereka mendirikan tubuhnya dan mengikat tali di lehernya, kemudian memerintahkan anak-anak untuk mengelilingi bukit dan jalanan kota Mekah. Namun, Bilal tidak pernah berhenti melantunkan pujian suci. Kita dapat membayangkan betapa beratnya cobaan ketika malam datang, mereka akan menawarkan kepadanya, "Besok, ucapkanlah kata-kata yang menyenangkan tentang dewa-dewa kami. Sebutlah, Tuhanku Lata dan Uzza, dan kami akan melepaskanmu untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Kami sudah lelah menyiksamu, seolah-olah kami yang tersiksa." Namun, Bilal pasti akan menggelengkan kepalanya dan hanya berkata, "Ahad, Ahad." Dalam kemarahan yang tak terbendung, Umayyah memukul sambil berteriak, "Apa sialan yang menimpa kami karena kamu, budak sialan? Demi Lata dan Uzza, aku akan menjadikanmu contoh bagi budak-budak dan tuan-tuan mereka." Dengan keyakinan seorang mukmin dan keagungan seorang suci, Bilal menjawab, "Ahad, Ahad." Orang-orang yang diberi tugas untuk berpura-pura kasihan padanya, kembali membujuk dan menawarkan, berkata kepada Umayyah, "Biarkan dia, wahai Umayyah. Demi Lata dan Uzza, mulai saat ini dia tidak akan disiksa lagi. Bilal adalah anak buah kami, bukankah ibunya adalah budak kami? Tentu dia tidak akan senang jika dengan Islamnya itu nama kami menjadi ejekan dan cemoohan bangsa Quraisy." Bilal membelalakan matanya menentang para penipu dan pengatur muslihat licik itu, tetapi tiba-tiba ketegangan itu mereda dengan tersunggingnya senyuman seperti cahaya fajar dari mulutnya. Dan dengan ketenangan yang bisa mengguncang dan membuat mereka berubah warna, dia berkata, "Ahad, Ahad." Waktu pagi hampir berakhir, waktu duhur segera tiba, dan Bilal dibawa ke padang pasir. Namun, ia tetap sabar dan teguh, tenang dan tidak tergoyahkan. Di tengah penyiksaan itu, Abu Bakar Shiddiq datang dan berseru, "Apakah kalian akan membunuh seorang pria hanya karena ia mengatakan Tuhannya adalah Allah?" Lalu, ia berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Terimalah ini sebagai tebusannya, nilai yang lebih tinggi dari harga aslinya, dan bebaskan dia." Bagai orang yang nyaris tenggelam kemudian diselamatkan oleh perahu penyelamat, begitulah perasaan Umayyah saat itu, hatinya lega dan merasa sangat beruntung mendengar Abu Bakar ingin menebus budaknya. Dia sudah putus asa untuk menundukkan Bilal. Lagi pula, sebagai pedagang, dengan menjual Bilal, mereka melihat keuntungan yang tidak bisa didapat dengan membunuhnya. Bilal pun dijual kepada Abu Bakar yang langsung membebaskannya, dan dengan itu, Bilal pun berdiri di antara orang-orang merdeka. Dan saat Asy-Syiddiq membawa Bilal ke kebebasan, Umayyah berkata, "Bawalah dia. Demi Lata dan Uzza, seandainya tebusannya tidak lebih dari 1 uqiyah, aku pasti akan melepaskannya juga." Abu Bakar, yang bijaksana, mengenali keputusasaan dan pahitnya kegagalan yang terkandung dalam kata-kata itu, sehingga ia memutuskan lebih baik tidak menanggapinya. Namun, karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang pria yang kini telah menjadi saudara yang tidak berbeda darinya, maka ia menjawab Umayyah, "Demi Allah, seandainya kalian tidak ingin menjualnya kecuali dengan 100 uqiyah, pasti akan saya bayar juga."
Kemudian Abu Bakar pergi bersama sahabatnya itu kepada Rasulullah dan menyampaikan kabar gembira tentang pembebasannya. Dan setelah Rasulullah bersama kaum muslim hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan adzan untuk sholat. Maka, siapakah yang akan menjadi muadzin untuk sholat itu sebanyak 5 kali sehari semalam? Yang suara takbir dan tahlilnya akan berkumandang ke seluruh penjuru. Dialah Bilal, yang telah menyerukan, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sejak 13 tahun yang lalu, sementara siksaan menyiksa tubuhnya. Pada hari itu, pilihan Rasulullah jatuh kepadanya sebagai muadzin pertama dalam Islam. Dan dengan suaranya yang merdu dan lembut, ia mengisi hati dengan keimanan dan telinga dengan keharuan. Pertempuran sengit terjadi antara kaum muslimin dan tentara Quraisy yang menyerang Madinah. Bilal maju menerjang dalam pertempuran pertama Islam, dengan semboyan yang dititahkan oleh Rasulullah, Ahad, Ahad. Quraisy mengerahkan pemimpin dan pasukan intinya, yang akhirnya menemui ajal mereka. Awalnya, Umayyah bin Khalaf, bekas majikan Bilal yang telah menyiksanya, enggan berperang. Namun, setelah diajak sebagai pengecut oleh Uqbah yang membawa mijmar, ia terpaksa bergabung dalam pertempuran. Ironisnya, Uqbah yang dulu mendesak Umayyah menyiksa Bilal, kini mendesaknya ikut dalam perang Badar, tempat keduanya menemui ajal tanpa terkecuali. Awalnya, Umayyah enggan terlibat dalam peperangan, dan hanya karena desakan Uqbah, ia terpaksa berpartisipasi. Namun, rencana Allah tidak dapat dihindari, Umayyah harus berperang. Ada hutang lama yang harus diselesaikan dengan seorang hamba Allah, dan saatnya telah tiba. Allah abadi, dan seperti perlakuan seseorang, begitu pula balasannya. Takdir seringkali mempermainkan orang-orang yang sombong dan zalim. Uqbah, yang perkataannya didengar Umayyah dan yang keinginannya untuk menyiksa orang-orang mukmin yang tidak bersalah diikuti, malah menyeretnya ke kematian. Dan di tangan siapakah ia bertemu ajalnya? Di tangan Bilal, yang pernah diikat dan disiksa oleh Umayyah. Pada hari itu, di medan perang Badar, tangan Bilal, yang telah ditakdirkan, menuntaskan hutang dan membalas dendam kepada algojo-algojo Quraisy yang telah menghina dan menzalimi orang-orang mukmin. Kejadian ini berlangsung dengan sempurna, tanpa penambahan atau pengurangan. Ketika pertempuran antara dua pihak dimulai, dan barisan kaum muslim bergerak maju dengan semboyan mereka, Ahad, Ahad, hati Umayyah seakan tercabut dari urat nadinya, dan rasa takut menghantui dirinya. Kalimat yang sebelumnya diucapkan berulang-ulang oleh budaknya di bawah siksaan, kini telah menjadi semboyan agama yang utuh dan umat yang baru secara keseluruhan. Ahad, Ahad. Begitu cepat dan besar pertumbuhannya. Pertempuran berkecamuk, pedang bertemu pedang. Ketika perang hampir berakhir, Umayyah melihat Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah. Dia segera mencari perlindungan padanya, berharap menjadi tawanannya untuk menyelamatkan nyawanya. Permintaan Abdurrahman dikabulkan, yang bersedia melindunginya, dan di tengah kekacauan perang, ia membawa Umayyah ke tempat tawanan. Di tengah jalan, Bilal melihatnya dan segera berseru, "Ini dia, pemimpin kekafiran, Umayyah. Lebih baik aku mati daripada dia selamat." Sambil berkata demikian, ia mengangkat pedangnya, hendak memenggal kepala yang telah membesar karena kecongkakan dan kesombongan. "Hai Bilal, dia tawananku," seru Abdurrahman. "Tawanan?" Padahal pertempuran masih berkobar dan roda perang masih berputar, kata Bilal. Dia diterima sebagai tawanan, meskipun belum lama ini senjatanya menancap di tubuh kaum muslim yang masih meneteskan darah. Tidak, bagi Bilal itu berarti mengejek dan menindas. Dan sudah cukup lama Umayyah mengejek dan menindas. Dia telah menindas sedemikian rupa, sehingga hari ini tidak ada lagi kesempatan tersisa dalam keadaan genting ini. Kemudian tibalah rombongan kaum muslim bersenjatakan pedang, mengelilingi Umayyah dan putranya yang berperang di pihak Quraisy.
Sementara itu, Abdurrahman tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak mampu melindungi bajunya yang telah robek oleh desakan massa. Bilal menatap Umayyah yang telah tumbang oleh sabetan pedang dengan tatapan lama, kemudian dengan tergesa-gesa ia meninggalkan tempat itu sambil dengan suara lantang mengumandangkan, "Ahad! Ahad!" Menurut pendapat saya, kita tidak berhak membahas tentang keutamaan toleransi dari Bilal dalam situasi seperti itu. Namun, seandainya pertemuan antara Bilal dan Umayyah terjadi dalam suasana yang berbeda, maka kita bisa meminta Bilal untuk memberikan maaf, yang tidak mungkin ditolak oleh seseorang dengan keimanan dan ketakwaan seperti Bilal. Namun yang kita tahu, mereka bertemu di medan pertempuran, di mana setiap pihak datang dengan tujuan untuk menghancurkan lawannya. Pedang dan tombak berkelebat, korban berjatuhan, dan maut berkeliaran di mana-mana. Dan di saat seperti itu, Bilal melihat Umayyah, yang tubuhnya tidak ada yang luput dari bekas kekejaman dan siksaan Umayyah. Kemudian, di mana dan seberapa jelas tampaknya? Dia melihatnya di medan pertempuran, Umayyah memenggal kepala kaum muslim yang ditemuinya, dan jika dia memiliki kesempatan untuk memenggal kepala Bilal saat itu, dia pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi, dalam situasi seperti itu, kedua pria itu berhadapan. Oleh karena itu, tidak adil secara logis untuk bertanya kepada Bilal, mengapa dia tidak ingin memberikan maaf dengan cara terbaik. Hari-hari berlalu dan Mekah dibebaskan. Dengan memimpin 10.000 umat muslim, Rasulullah memasuki kota itu, bersyukur dan bertakbir. Beliau langsung menuju Ka'bah yang telah dipenuhi dengan berhala oleh Quraisy, sejumlah hari dalam setahun, yaitu tidak kurang dari 360 berhala. Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah hancur. Dari hari itu, tidak ada lagi Lata, Uzza, atau Hubal, dan sejak itu manusia tidak lagi menundukkan kepala kepada batu atau berhala, dan tidak ada lagi yang mereka sembah dengan sepenuh hati kecuali Allah yang tidak ada tandingannya, Tuhan yang Maha Esa, Maha Tinggi, dan Maha Besar. Rasulullah memasuki Ka'bah dengan Bilal sebagai temannya. Baru saja masuk, beliau sudah berhadapan dengan patung yang menggambarkan Nabi Ibrahim dan Rasulullah sangat murka. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk naik ke atas masjid dan mengumandangkan adzan. Bilal pun melantunkan adzan, dan sungguh, saat itu sangatlah menyentuh. Kehidupan di Mekah terhenti, dan dengan jiwa yang bersatu, ribuan umat muslim dengan hati yang khusyuk dan berbisik mengulang setiap kalimat yang Bilal ucapkan. Orang-orang musyrik di rumah masing-masing hampir tidak percaya dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Apakah ini Muhammad dengan orang-orang miskinnya yang kemarin diusir meninggalkan kampung halamannya? Benarkah dia, yang mereka usir, mereka perangi, dan mereka bunuh keluarga yang paling dicintainya serta kerabat yang paling dekat dengannya? Dan benarkah dia, yang beberapa saat lalu, nyawa mereka berada di tangannya, mengatakan kepada mereka, "Pergilah kalian, kalian semua bebas." 3 bangsawan Quraisy sedang duduk di pekarangan Ka'bah. Mereka tampak terpukul menyaksikan panorama itu, saat Bilal menginjak-injak berhala mereka dengan telapak kakinya, lalu di atas reruntuhan yang telah hancur, melantunkan suara adzannya yang berkumandang di seluruh pelosok Mekah, bagaikan tiupan angin di musim semi. Ketiga orang tersebut adalah Abu Sufyan bin Harb, yang baru-baru ini masuk Islam, serta Attab bin Usaid dan Harits bin Hisham, keduanya belum masuk Islam. Sementara itu, mata mereka tertuju pada Bilal yang sedang mengumandangkan adzan. Attab berkata, "Sungguh, Usaid dimuliakan oleh Allah, dia tidak mendengar sesuatu yang sangat dia benci." Harits pun berkata, "Demi Allah, seandainya saya yakin bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pihak yang benar, tentu saya akan menjadi pengikutnya lebih dulu." Abu Sufyan, sang diplomat, menanggapi pembicaraan kedua temannya dengan berkata, "Saya tidak ingin mengucapkan apapun, karena jika saya berbicara, pasti akan disebarkan oleh batu-batu ini."
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Ka'bah, mereka terlihat oleh beliau, dan dalam sekejap, beliau membaca wajah mereka. Kemudian, dengan matanya yang bersinar dengan cahaya ilahi, beliau berkata kepada mereka, "Saya tahu apa yang telah kalian bicarakan tadi." Lalu beliau menceritakan apa yang telah mereka ucapkan. Harits dan Atta pun berseru, "Kami bersaksi bahwa Anda adalah Rasulullah. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarkan pembicaraan kami, sehingga kami bisa menuduh bahwa orang itu telah menyampaikannya kepada Anda." Kini, mereka memandang Bilal dengan pandangan yang berbeda. Dalam hati mereka, kembali bergema kalimat-kalimat yang mereka dengar dalam pidato Rasulullah saat pertama kali memasuki Mekah, "Hai kaum Quraisy, Allah telah menghapus dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan atas nenek moyang. Manusia itu berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah." Bilal melanjutkan hidupnya bersama Rasulullah, berpartisipasi dalam setiap perjuangan bersenjata yang dihadapinya. Ia tetap menjadi muadzin, menjaga dan memeriahkan syiar agama besar ini yang telah membebaskannya dari perbudakan menuju kemerdekaan. Kedudukan Islam semakin tinggi, begitu pula dengan kaum muslimin, status dan derajat mereka meningkat, dan Bilal semakin dekat di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakannya sebagai seorang laki-laki penduduk surga. Namun, sikapnya tidak berubah, tetap mulia dan besar hati, selalu memandang dirinya tidak lebih dari seorang Habsyi yang kemarin menjadi budak belian. Suatu hari, ia meminang dua wanita untuk dirinya dan saudaranya, berkata kepada ayah wanita tersebut, "Saya Bilal, dan ini saudaraku, kami berasal dari budak bangsa Habsyi. Kami dulunya tersesat kemudian diberi petunjuk oleh Allah, dulu kami budak belian lalu dimerdekakan oleh Allah. Jika pinangan kami Anda terima, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan jika Anda tolak, maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia fana dan naik ke Rafiqul A'la dalam keadaan ridlah dan diridlai, dan tanggung jawab atas kaum muslimin setelah beliau diserahkan kepada khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Bilal mendatangi khalifah Rasulullah, menyampaikan isi hatinya. "Jadi apa maksudmu, hai Bilal?" tanya Abu Bakar. "Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia," ujar Bilal. "Siapa lagi yang akan menjadi muadzin bagi kami?" tanya Abu Bakar lagi. Dengan air mata berlinang, Bilal menjawab, "Saya tidak akan menjadi muadzin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah." "Tidak," kata Abu Bakar, "tetaplah tinggal di sini, hai Bilal, dan menjadi muadzin kami." Bilal menjawab, "Jika Anda membebaskan saya dulu untuk kepentingan Anda, baiklah saya terima permintaan Anda itu. Tetapi jika Anda membebaskan saya karena Allah, biarkanlah saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda itu. Tak lain saya membebaskanmu itu, hai Bilal, semata-mata karena Allah." Kemudian, mengenai kelanjutannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli riwayat. Sebagian meriwayatkan bahwa ia pergi ke Syria dan menetap di sana sebagai pejuang dan mujahid. Sementara menurut lainnya, ia menerima permintaan Abu Bakar untuk tinggal bersamanya di Madinah. Setelah Abu Bakar wafat dan Umar diangkat sebagai khalifah, barulah Bilal meminta izin dan mohon diri kepadanya, lalu berangkat ke Syria. Bagaimanapun juga, Bilal telah menazarkan sisa hidup dan usianya untuk berjuang menjaga benteng-benteng Islam di perbatasan, dan membulatkan tekadnya untuk dapat bertemu Allah dan Rasul-Nya, sewaktu ia sedang melakukan amal yang paling disukai oleh keduanya. Dan suaranya yang merdu, dalam, dan penuh wibawa itu, tidak lagi mengumandangkan adzan seperti biasa. Adzan terakhir itu terjadi ketika Umar, sebagai Amirul Mukminin, tiba di Suriah. Orang-orang memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta kepada khalifah agar Bilal dapat mengumandangkan adzan untuk satu waktu sholat saja. Amirul Mukminin pun memanggil Bilal, dan ketika waktu sholat tiba,
ia memintanya untuk menjadi muadzin. Bilal naik ke menara dan mengumandangkan adzan. Sahabat-sahabat yang pernah bersama Rasulullah saat Bilal mengumandangkan adzan pun menangis, meneteskan air mata, suatu hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan yang paling terisak di antara mereka adalah Umar. Bilal wafat dan kembali ke rahmatullah di Suriah, sebagai pejuang di jalan Allah, sesuai dengan keinginannya. Di bawah tanah Damaskus, kini terbaring kerangka dan tulang belulang seorang pribadi yang agung di antara manusia, yang sangat teguh dan kuat dalam mempertahankan akidah dan keimanannya. Semoga rahmat dan karunia Allah tercurah kepada Bilal dan kepada kita semua.